Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta kemampuan untuk tetap melaksanakan aktivitas kita dengan baik ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa belajar dengan maksimal walaupun secara daring. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ketika berada di tengah orang lain. Kita hari ini masuk di pembelajaran PKK. Kita sudah masuk materi sikap dan perilaku wirausaha ya. Bagaimana seorang wirausaha bersikap dan berperilaku terhadap pengelolaan usahanya, itu akan menjadi hal utama atau pengembangan dari usaha yang dilakukannya. Maju tidaknya sebuah usaha itu tergantung terhadap bagaimana sikap dan perilaku wirausaha dalam mengelola usahanya ya. Yang mana sikap dan perilaku wirausaha ini ya menjadi salah satu penentu utama sukses tidaknya sebuah usaha jika dikelola dengan baik. Nah, pengelolaan yang baik ini akan tergambar dari dan tercermin dari perilaku wirausaha. Nah, adapun perilaku wirausaha yang dianggap penting dalam pengelolaan usaha itu ada 6. Yang pertama yaitu berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini ditempatkan pada poin pertama. Kenapa? Sebagaimana yang pernah Ibu jelaskan dulu waktu kita membahas tentang apa itu pembelajaran PKK. Di PKK itu ada kata produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kreatif di sini Ibu sudah pernah jelaskan bahwa yang namanya sikap kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu produk maupun dari segi pemikiran. Artinya ini dibutuhkan perilaku ini dibutuhkan oleh dalam berwirausaha, karena namanya dunia wirausaha itu penuh tantangan. Selalu dituntut bagaimana cara kita untuk membuat atau menghasilkan produk itu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kalaupun kita sudah melanjutkan wirausaha kita itu, kita harus kreatif mencari hal-hal yang baru dan ditambahkan dalam produk yang kita hasilkan. Nah, dan yang dimaksud juga di sini inovatif, yaitu kemampuan seorang wirausaha itu memperkenalkan atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita yang tadi yang sudah kita hasilkan itu mampu kita perkenalkan ke halayak ramai dan berdaya guna ya, dan menggunakan inovasi-inovasi yang terbaru. Artinya tidak ketinggalan zaman ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Produk yang dihasilkan itu sesuatu yang baru dan mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Nah, itu yang dimaksud kreatif dan inovatif ya. Kemudian kedua, perilaku wirausaha yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha yaitu selalu bekerja tekun, teliti dan produktif. Nah, ini saya rasa anak-anakku bisa memahami bahwa namanya wirausaha itu selalu dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, selalu muncul pesaing-pesaing baru
Jika kita tidak tekun dalam mengelola usaha kita, maka usaha itu tidak akan pernah sukses. Kemudian teliti memperhatikan hal-hal, mulai dari hal-hal yang besar sampai yang kecil yang ada dan terjadi dalam bisnis kita. Jadi seorang wirausaha itu harus bekerja tekun, teliti, dan produktif. Produktif di sini yaitu mampu menghasilkan sesuatu yang tadi kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, perilaku wirausaha yang dibutuhkan adalah berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat, ya. Walaupun tujuan utama dari kita melakukan kegiatan usaha itu adalah mencapai keuntungan, kita tidak boleh mengabaikan etika-etika bisnis yang ada. Kita harus bersaing secara sehat, tidak boleh menghalalkan segala cara. Walaupun kita mendapatkan keuntungan, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sehat, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif atau menjatuhkan orang lain, bisnis orang lain dengan cara-cara yang kurang sehat. Itu perilaku yang supaya menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap usaha kita. Kemudian yang paling utama perilaku wirausaha yang diharapkan yaitu berkarya dengan semangat kemandirian, tidak tergantung kepada orang lain. Dalam pembuatan dan pengelolaan usaha dilakukan secara mandiri, mengandalkan kekuatan sendiri, karena dengan begitu kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dalam bisnis kita. Jadi boleh meminta bantuan orang lain, tapi itu kalau hal itu dibutuhkan. Tapi sepanjang kita mampu, berkaryalah dengan semangat kemandirian. Karena prinsip wirausaha sebagaimana yang kita ketahui, wira itu artinya berani berdiri sendiri. Jadi ini harus ditanamkan dalam diri seorang wirausaha, ya. Andalkan semangat kemandirian. Kemudian perilaku yang paling penting juga yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu mampu memecahkan masalah, ya, dan mampu mengambil keputusan. Ya, namanya dunia wirausaha itu, Ibu pernah menyampaikan bahwa sifatnya dinamis, selalu ada hal-hal yang baru yang menuntut seorang wirausaha itu harus mampu memecahkan masalah atau mengambil keputusan dengan cepat, ya. Karena kapan kita tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat, itu biasanya akan menyebabkan hambatan dalam menjalankan usaha kita. Jadi perilaku utama seorang wirausaha, ya, harus pandai mengambil keputusan dan mampu memecahkan masalah jika muncul persoalan-persoalan dalam usaha kita. Nah, selain 6 perilaku wirausaha yang kita sudah jelaskan tadi, kita mengambil juga pendapat para ahli. Salah satunya adalah pendapat Big Rep. Itu ada beliau pernah menyampaikan bahwa karakteristik wirausaha itu bisa dirangkum dalam 10 poin yang disingkat dengan istilah 10D. Nah, ini 10D supaya memudahkan kita untuk mengingat dan mengetahui karakteristik dari wirausaha. Yang mana itu karakteristik wirausaha menurut pendapat Big Rep? Yaitu yang pertama adalah dream. Dream ini kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan impian, ya. Seorang wirausaha itu harus mempunyai visi, keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Nah, seorang wirausaha itu harus punya impian terhadap usahanya, bahwa usahanya itu akan sukses. Ketika kita memiliki impian, inilah yang akan menuntun seorang wirausaha itu untuk menuju kesuksesan. Istilahnya bahwa impian ini seperti garis lurus, ya, yang akan mengarahkan kita ketika menjalankan usaha supaya tetap berada dalam
tujuan kita. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan decisiveness atau ketegasan, ya. Dalam hal ini seorang wirausaha itu adalah orang yang tidak bekerja lambat, ya. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnisnya. Ini sesuai dengan poin dari perilaku wirausaha tadi. Ibu sudah menjelaskan yang poin ke-6, yaitu mampu mengambil keputusan dan mampu memecahkan masalah. Ini sejalan dengan pendapat Big Rep, ya, yang kedua, yaitu decisiveness. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada namanya doors, ya. Ini dalam bahasa Inggris itu artinya bertindak. Kalau dalam perilaku tadi itu artinya semangat, ya, semangat dalam bekerja tekun, teliti dan lain sebagainya. Kalau menurut Big Rep ini itu bertindak. Seorang wirausaha itu harus mampu menindaklanjuti keputusan yang diambil tadi, ya. Artinya bukan hanya mengambil sekedar keputusan, tapi ditindaklanjuti. Karena tidak ada gunanya sebuah perencanaan yang bagus, ya, rencana yang bagus, tujuan yang bagus kalau tidak ditindaklanjuti. Maka poin ketiga ini menurut pendapat Big Rep itu penting, yaitu bertindak, tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam sebuah bisnis. Karena kapan kita menunda, sesuatu yang baik itu akan diambil oleh orang lain. Kemudian yang keempat, ada namanya determination, ya, determination atau ketetapan hati, kebulatan tekad. Nah, seorang wirausaha ini harus mempunyai keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika menghadapi persoalan. Jadi seorang wirausaha itu tidak akan pernah sukses ketika misalnya ditimpa masalah itu langsung down, langsung mengatakan, "Wih, berhenti, Mak." Seorang wirausaha itu harus punya ketetapan hati, kebulatan tekad, mengusahakan apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada masalah, tidak menyerah begitu saja. Iya. Kemudian yang keempat ada namanya dedication. Ya, dedication ini saya rasa anak-anakku paham. Itu dedikasi itu sama dengan pengabdian. Nah, seorang wirausaha itu harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya, ya. Bahkan seorang wirausaha itu harus kadang-kadang mampu mengorbankan kepentingan pribadi atau keluarga untuk sementara untuk menjalankan sebuah bisnisnya jika itu dibutuhkan. Kemudian yang keenam ada namanya devotion, ya, atau kecintaan atau kesetiaan, ya. Biasa ini kalau anak muda tahu devotion, ya. Wirausaha tapi bukan cewek yang dicintai, ya. Ini seorang wirausaha itu harus mencintai bisnisnya atau pekerjaannya. Karena orang bijak mengatakan kalau kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, itu kita bersedia berkorban apa saja untuk orang yang kita cintai atau untuk sesuatu yang kita cintai. Dalam bisnis juga harus begitu, ya. Kita harus punya kecintaan atau kesetiaan terhadap bisnis kita, ya, supaya kita bersemangat, ya, kita bersemangat dan pandai membagi waktu ketika mampu meluangkan waktu untuk bisnis kita yang biasanya banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, energi dan semangat. Nah, jadi kalau kita merasa mencintai usaha kita itu, ya, kita tidak akan pernah merasa merasa putus asa, tetap punya energi dan semangat untuk menyukseskan usaha kita. Kemudian yang ketujuh ada namanya sikap teliti. Ini ada lagi tadi tercermin di perilaku atau Big Rep mengatakan detail, ya, terperinci.
wirausaha harus berpikir detail, terperinci dan memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci sekecil apapun itu ketika menjalankan usahanya. Contoh dalam pengelolaan aspek keuangan dan perencanaan strategi itu memerlukan perencanaan atau pemikiran secara detail. Jadi tidak boleh kita mengabaikan hal sekecil apapun yang terjadi dalam bisnis kita, atau masalah sekecil apapun itu harus diselesaikan, tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedelapan, menurut Big Rep itu ada namanya destiny atau nasib, ya. Seorang wirausaha itu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya dan mampu memprediksi kapan keberuntungan itu akan menghampirinya. Artinya begini, dalam berwirausaha kita boleh bercita-cita setinggi apapun menjalankan usaha kita, tapi kita tidak boleh melupakan ada namanya faktor takdir, ya. Terkadang tidak boleh ini kita abaikan bahwa ada yang maha menentukan di atas, ya. Ada Tuhan yang menentukan nasib kita. Kita hanya diminta untuk berusaha sedemikian rupa sebaik mungkin agar hasilnya maksimal, ya. Kemudian yang kesembilan ada namanya dolar. Dolar ini sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan bahwa tujuan wirausaha itu adalah untuk mencapai keuntungan atau untuk mendapatkan laba. Tapi menurut Big Rep, untuk menjadi seorang wirausaha, karakteristik yang perlu dibutuhkan itu tidak boleh kita menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Tapi uang itu hanya sebagai ukuran kesuksesan kita dalam menjalankan bisnis. Kalau misalnya kita harus berasumsi jika kita sukses, maka kita punya hak dan pantas untuk mendapatkan laba, bonus atau hadiah. Tapi tidak boleh kita mengabaikan itu bahwa uang itu adalah segalanya, ya. Uang itu hanya ukuran kesuksesan, sehingga kita tetap menjadi seorang yang rendah hati ketika mendapatkan keuntungan dan tidak menjadi putus asa ketika kita mengalami kerugian. Jadi jangan tidak boleh kita mengatakan bahwa keuntungan itu adalah segala-galanya dan menghalalkan segala cara. Yang terakhir, menurut pendapat Big Rep, karakteristiknya itu adalah distribut, ya. Seorang wirausaha itu harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang yang dipercayai. Artinya begini, nak, selalu ada namanya regenerasi dalam bisnis. Kalau tidak selalu itu seorang wirausaha, dia yang menjadi pemilik, dia yang mengelola, dia yang menjalankan segalanya. Kita harus pandai melihat dan mampu mendistribusikan ilmu kita, ya, ilmu kita kepada orang lain, atau mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain, berikan kepercayaan kepada orang lain supaya kita tidak bekerja sendiri. Itu namanya distribut. Ya, alhamdulillah itu 10 karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha menurut pendapat Big Rep, ya. Kemudian dari ke-10 karakteristik ini, ya, disimpulkan bahwa, ya, kalau menurut ahli lain ada 6, ya, bukan 10. Kalau Big Rep itu ada 10 karakteristiknya, tapi kalau disimpulkan karakteristik wirausaha itu dari sekian pendapat para ahli, kita ini hanya membahas satu, itu ada yang dari 10 itu ada 6 yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, yang pertama ada namanya sikap disiplin. Nah, kalau disiplin ini, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Inggris, disciple itu artinya adalah pengikut atau murid. Bagaimana seorang pengikut atau seorang murid itu, yaitu harus taat kepada gurunya. Sama juga dengan disiplin. Disiplin itu kalau menurut pendapatnya S. Nasution
bahwa disiplin adalah usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seseorang untuk mencapai tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang dan diharuskan. Nah, jadi seorang wirausaha juga perlu anandaku pahami, tidak ada kesuksesan itu tanpa yang namanya sikap disiplin. Jadi singkatnya, disiplin itu adalah taat kepada aturan, ya. Taat dalam aturan. Kalau misalnya dalam mengelola bisnis kita itu adalah, walaupun kita seorang bos ceritanya, karena menurut Bob Sadino, sekecil apapun usaha Anda adalah bos. Tapi tanpa sikap disiplin tidak ada yang bisa kita capai maksimal. Jadi disiplin ini dibutuhkan dalam pengelolaan usaha, ya. Entah itu kita disiplin dalam segi waktu, dalam segi janji terhadap orang lain. Jadi disiplin itu terikat kepada baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang jelas disiplin ini mentaati aturan yang sudah ada. Kalau kita sudah berjanji, ya sudah menetapkan sesuatu, maka kita harus memperhatikan supaya tepat waktu. Kemudian yang kedua, sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu komitmen tinggi. Komitmen yang dimaksud adalah fokus pikiran kita diarahkan kepada tugas dan usaha dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari ini, komitmen ini adalah setia, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, setia dan fokus terhadap tugas kita. Kalau jangan bekerja setengah-setengah, ya. Selalu bagaimana caranya supaya kita bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil juga dengan maksimal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, karakter utama yang dibutuhkan itu adalah jujur. Ini jujur juga penting, karena namanya bisnis itu bukan kita itu bukan hanya bekerja sendiri, tapi melibatkan orang lain dalam kegiatan kita. Bahkan salah satu kunci kesuksesan seorang wirausaha itu adalah kejujuran, sehingga karena kejujuran itu adalah kunci kepercayaan orang lain. Tidak akan pernah kita dipercayai oleh orang kalau kita dalam menjalankan bisnis itu tidak jujur, ya. Jadi kalau orang konsumen, pelanggan atau siapapun itu akan meninggalkan kita ketika kita memiliki yang namanya sikap khianat. Jadi harus jujur. Jujur itu bisa jujur pada diri sendiri atau pada tujuan kita, jujur pada orang lain terhadap janji dan lain sebagainya, dan jujur pada tujuan yang hendak kita capai. Jadi anakku dalam berbisnis, perhatikan ini 3 sikap jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada tujuan yang ingin kita capai, ya. Jadi banyak contoh yang bisa kita lihat orang mengalami kegagalan itu karena memiliki sifat khianat. Satu kali kita hilang kepercayaan, maka selamanya orang tidak akan mempercayai kita. Jadi jujur ini harus dijaga dalam berbisnis. Selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Ini sudah tercermin tadi di poin pertama, perilaku wirausaha. Kreativitas ini kemampuan melahirkan sesuatu atau produk yang baru, sedangkan inovasi itu mampu mengenalkan hal-hal baru. Semisal dalam bekerja, ya, kita menggunakan peralatan-peralatan modern, ya, komputer, remote, handphone dan lain sebagainya. Karena Ibu sudah menyampaikan tadi, namanya perkembangan itu luar biasa dinamis, selalu berganti dari satu selalu ada muncul sesuatu yang baru dan kita harus mampu mengikuti itu. Yang selanjutnya adalah mandiri. Ya, mandiri namanya tidak akan pernah orang menjadi seorang wirausaha kalau tidak memiliki sifat ini. Karena wirausaha itu adalah berani mendirikan usaha sendiri. Wira swasta, berani mendirikan usaha sendiri atau berani
mendirikan usaha sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Ya, mandiri ini adalah kepribadian seseorang yang tahu dan mau menerima baik keunggulan atau kelemahan dalam dirinya dan berani menghadapi kenyataan tanpa berkelit. Ya, kalau ada masalah dihadapi sendiri, diselesaikan sendiri, diusahakan. Kalau tidak mampu, bolehlah kita menggunakan meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir dari 6 karakteristik utama ini ada namanya realistis. Realistis ini artinya realistis itu kenyataan ya. Jadi kalau kita berpikir realistis itu berarti berpikir sesuai dengan akal sehat ya. Jangan bekerja melampaui batas kemampuan kita atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Jadi tetaplah bersikap realistis dalam menjalankan usaha supaya kita meraih namanya kesuksesan. Oke anak-anak, saya rasa cukup ya hari ini. Ini juga sekaligus menjadi materi terakhir dari kesimpulan dari bab 1 yang kita pelajari KD 31, yaitu mendeskripsikan sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian KD keterampilannya sudah kalian lakukan dengan mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi ini dan siap-siap untuk mengikuti ujian KD 31 ini dan KD 41 ya. Terima kasih atas partisipasi anakku hari ini. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.